Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawau bi salafuna sholihun. Ajarakumullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Wali Songo, Bapak Profesor Dr. Imam Taufik. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Haji Ismail. Yang saya hormati Pembina UKM Arisalah Ahina Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Yang saya hormati Ketua UKM Risalah beserta segenap anggota dan yang mengikuti acara ini semuanya saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan, rahmat dan hidayahnya, meski di dalam suasana COVID-19, Corona, saya lebih senang menyebutnya Konora. Karena ini virusnya virus cenderung Konora. Konora ngaji, Konora apa? Kumpul-kumpul, Konora kerja, Konora sekolah. Ya, yang mudah-mudahan akan segera berubah menjadi Koniyo. Ya. Yo ngaji, yo sekolah, yo kumpul-kumpul. Nah, dalam kesempatan ini Panjenengan sedaya mengadakan rangkaian acara Khatmil Quran juga dalam rangka kirim pandonga kepada arwah jamak, kepada arwahnya para anggota UKM ini, juga khususnya Al-Maghfurlah Ahin Al-Karim Kiai Hamdani Muin, yang saya kenal persis. Beliau dulu adalah pengurus matan mahasiswa ahli tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, yang kebetulan saya juga berada di dalam jamiah jatmannya. Ya. Saya kenal persis bahwa beliau adalah orang yang Masya Allah sangat sregep sekali, tanggung jawab, dan tidak kenal lelah berjuang untuk kepentingan memajukan tariqah. Ya. Nah, dalam kesempatan ini Anda sudah membaca tadi, saya mengikuti Khatmil Quran. Ya. Satu acara yang bisa saya bilang istimewa karena berkaitan dengan Al-Quran. Segala yang berkaitan dengan Al-Quran ini akan menjadi istimewa. Rumah yang dibacakan Al-Quran menjadi rumah yang istimewa. Tempat yang dibacakan Al-Quran menjadi tempat yang istimewa. Kenapa? Karena Al-Quran ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan dalam semua hal yang ada Al-Quran istimewa. Anda bisa urutkan dari mulai Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Maka malam Al-Qadar ini jadi malam yang apa? Istimewa. Yang satu malam tetapi nilainya, kualitasnya sama dengan 1000 bahkan lebih, khairun, lebih dari 1000 bulan. Satu malam tetapi kualitasnya lebih dari 1000 bulan. Ini menjadi malam yang sangat yang istimewa. Itu Allah menurunkan Al-Quran di malam itu, malam yang istimewa itu. Nah, kemudian artinya bahwa dengan turunnya Al-Quran, malam itu menjadi malam yang yang istimewa. Ya. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran setelah pada malam yang istimewa, pada tempat yang istimewa. Ya. Di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Pertama kali Al-Quran itu turun itu di Makkah Al-Mukarramah, di gua Hira. Ya. Sehingga Makkah ini menjadi juga tempat yang yang istimewa. Ya. Al-Quran istimewa membawa rangkaian keistimewaan. Tempat di mana, saat di mana Al-Quran itu turun menjadi saat yang istimewa. Tempat di mana Al-Quran itu turun menjadi tempat yang yang istimewa. Dan kemudian
yang membawa Al-Quran ini dari, kita istilahkan dari hadratillah, dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya malaikat yang istimewa. Ya. Kenapa saya bilang malaikat yang istimewa? Karena malaikat Jibril alaihissalam itu berbeda tugasnya dengan malaikat yang lain. Malaikat yang lain itu tugasnya ada yang bagian rizki, ada yang bagian hujan, ada yang bagian mencabut nyawa, ada yang bagian ini itu. Nah kalau malaikat Jibril ini tugasnya istimewa, khusus berhubungan dengan para nabi, para rasul, ya. Menyampaikan wahyu Allah kepada apa? Para nabi dan para rasul. Dan itu nggak dikerjakan oleh malaikat yang lain, tidak diberikan oleh Allah kepada malaikatnya, khusus malaikat apa? Jibril alaihissalam. Kalau Israel nggak tahu saya kan apakah Jibril itu kenal kita semuanya apa enggak, tapi kalau Israel pasti kenal dan punya daftarnya, ya. Ini kapan, hari ini atau besok atau kapan. Nah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa Al-Quran yang istimewa, yang turun di tempat yang istimewa pada saat yang istimewa, itu juga malaikat yang apa? Yang istimewa, malaikat Jibril alaihissalam. Dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah di samping pada tempat yang istimewa, di saat yang istimewa, dibawa oleh malaikat yang apa? Istimewa. Turun juga kepada hamba yang paling istimewa, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Hambanya Allah yang paling apa? Istimewa. Ya. Kalau ditanyakan apa dalilnya? Dalilnya Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad ini hambanya Allah yang istimewa. Al-Quran menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling istimewa, yang paling mulia di antara kamu yang paling takwa. Nggih. Sampean takwa, sampean mulia. Ada yang lebih takwa lagi, lebih mulia lagi, dan demikian seterusnya. Nanti titik akhirnya siapa manusia yang paling bertakwa? Ya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kalau yang mulia, yang paling mulia adalah yang paling takwa, sedang yang paling takwa itu Kanjeng Nabi Muhammad, berarti Kanjeng Nabi Muhammad itu yang paling apa? Mulia, paling istimewa. Ini apa? Kalau bahasa mahasiswa, logikanya, ya. Logikanya yang paling mulia, yang paling takwa, Kanjeng Nabi yang paling takwa, berarti Kanjeng Nabi yang paling apa? Mulia. Ini nggak bisa dibantah. Memang logika itu ya begitu. Walaupun kadang-kadang tidak selalu bisa kita jadikan apa? Ukuran, tetapi itulah logika. Kadang-kadang menyesatkan. Ya, contoh, banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Ya, kalau begitu tidak belajar, tidak apa? Tidak lupa. Ini menyesatkan ya. Banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit apa? Nah, dengan begitu khulasohnya, konklusinya, tidak belajar berarti tidak apa? Tapi goblok nanti. Nah, ya. Logikanya begitu, turun kepada hamba Allah yang paling istimewa, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Ya. Untuk apa? Untuk tuntunan umat yang paling istimewa, umatnya Kanjeng Nabi. Ya. Umatnya Kanjeng Nabi, umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara keistimewaannya, umat Kanjeng Nabi ini, Kanjeng Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita nanti diakui ya sebagai umatnya beliau. Umat Kanjeng Nabi ini, kalau orang yang lain tuh bertobat itu ada tata caranya. Ya, dari maksiat mau tobat itu apa? Ada yang bunuh diri, ada yang macam-macam. Tapi umatnya Nabi cukup mengucapkan kalimat taubat dan dia tidak mengulangi apa? Perbuatannya, walam yusirru ala ma fa'alu, itu sudah diterima oleh Allah taubatnya. Ya. Yang ketiga kedua umatnya Kanjeng Nabi diberi keistimewaan oleh Allah. Wa ju'ilat li al-ardu tahura. Allah menjadikan bumi ini, kau mau sholat di mana saja boleh. Di pasar gelar sajadah boleh. Di masjid monggo. Di terminal mau gelar sajadah, kalau kau mau boleh sholat di mana aja. Kau mengerjakan sholat itu bumi ini dijadikan suci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu umatnya apa? Nabi Muhammad. Kalau umat dahulu sekali masjidnya itu di apa? Di kampus ada masjid nggak? Enten. Apa masjidnya? Al-Fitrah. Kau sekali sholat di Al-Fitrah, ya selamanya harus di apa? Di Al-Fitrah. Kalau tidak di Al-Fitrah tidak terhitung kau sudah apa?
sudah sholat, itu umat dahulu. Ya. Tapi umatnya Nabi Muhammad, kau di Al-Fitrah sholat boleh, nanti kau di, misalnya kau kos atau kau mau di rumah sendiri, di masjid kampung ya boleh, nanti kau pergi mungkin di kantor boleh, nanti di terminal juga apa? Boleh. Jadi termasuk khususiyah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat yang istimewa, umatnya Nabi Muhammad. Lah Al-Quran ini diturunkan untuk mereka, termasuk untuk kita ini, untuk menjadi apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Anda sedang menjalani sesuatu yang berkaitan dengan apa? Banyak keistimewaan, dari mulai saat turunnya, tempat turunnya, kepada siapa turunnya, yang membawa, ya untuk siapa. Ini semuanya istimewa dalam Al-Quran. Maka insya Allah orang-orang yang berhubungan dengan Al-Quran ini, yang membacanya, yang mengajarkannya, yang mempelajarinya, ya termasuk orang-orang yang apa? Istimewa. Maka di dalam satu hadis dikatakan khairukum, ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Seistimewa-istimewanya orang di antara kamu itu yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Saya menafsirinya secara luas bahwa bukan hanya mengajarkan belajar Al-Quran dalam arti bacaan tajwidnya, tetapi juga ya bacaan tajwidnya, ya berkembang nanti ke pendalaman isinya apa? Al-Quran, ya kemudian nanti menjabarkan yang kemudian jadi kitab-kitab tafsir, jadi apa? Kitab-kitab yang kita pelajari itu semua penjabaran dari isinya apa? Al-Quran, ya masuk dalam rangkaian apa? Keistimewaan itu tadi. Ya, termasuk sampai yang mempelajari kuliah atau mempelajari agama Islam dengan berbagai elemennya, berbagai apa? Bagiannya, juzuk-juzuknya itu juga masuk insya Allah apa? Yang istimewa juga. Ya, oleh karena itu dengan rangkaian keistimewaan yang insya Allah akan membawa kita kepada kedudukan yang apa? Istimewa. Maka saya mengatakan saat Al-Quran ini dibaca juga saat yang istimewa, di mana insya Allah doa itu mustajab. Ya, yang di dalam satu khabar dikatakan ketika kau membaca khatmil Quran, hataman Al-Quran ini, malaikat yang ikut hataman itu gambarannya 70.000 apa? Malaikat. Jadi jauh lebih banyak dari anggota apa? UKM Risalah. Anggota UKM Risalah berapa? 200-an kurang. Nah, 200. Ini malaikat yang hadir kau khatam Quran itu 70.000 apa? Malaikat. Jadi kalau kau pada malaikat ini kau kasih suguhan teh botol, mungkin kau borong teh botol sesemarang ini enggak apa? Enggak cukup untuk nyugoi apa? Malaikatnya. Kalau nyugoi anggota Risalah paling 200-300 cukup. Oke. Nah, ini keistimewaan majelis yang di situ dibaca Al-Quran. Maka insya Allah doa di situ mustajab. Ya, jangan lupa Anda yang masih berada di majelis itu, berdoalah di kesempatan ini, di saat, karena kita diberi oleh Allah, ada saat-saat yang ketika kita berdoa, Allah memberi kelebihan nilai pada doa kita. Ada tempat-tempat ketika kita berdoa, Allah memberikan kelebihan pada kualitas apa? Doa kita dan ijabahnya. Saat misalnya pada malam Nisfu Sa'ban, pada malam Al-Qadar, pada malam Idul Fitri, pada malam Idul Adha, ini saat-saat malam Jumat, ya, saat-saat yang Allah memberikan kualitas doa kita itu punya nilai yang apa? Yang lain, ya, ada ijabahnya di situ. Suratul ijabah, cepat ijabah. Tempat-tempat juga begitu. Ada tempat-tempat yang diberikan oleh Allah, kalau kita ini berdoa di tempat itu, nilai ijabahnya ini lebih cepat. Misalnya di Masjidil Haram, di Makom Ibrahim, di sekitar Ka'bah, di apa? Mana itu di Madinah, masjidnya Nabi, ya. Tempat-tempat yang begitu, di samping tempat-tempat yang lain. Lah, ini adalah saat yang ijabah ketika Anda membaca Al-Quran yang istimewa, yang dirangkaikan dengan semua yang istimewa tadi itu, saat yang ijabah untuk sampean berdoa baik untuk diri sendiri, untuk kepentingan apa? Keluarga, untuk kepentingan bangsa dan negara ini yang akhir-akhir ini kita lihat sedang dilanda oleh apa? Pandemi. Ini bukan hanya di Indonesia. Jadi
Jangan mengikuti, mungkin ada yang berpendapat ini corona nggak ada, ini corona hanya bohong-bohongan. Ini semua dunia. Masa orang mau bohongin sedunia? Nggak mungkin. Oke? Nggak mungkin orang membohongi apa? Sedunia. Ada corona ini. Adapun mungkin ada yang bonceng, ada yang memanfaatkan, ada itu soal lain. Ya. Tapi bahwa corona ini memang apa? Memang ada. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita selamat, saudara-saudara kita selamat, bangsa kita selamat. Ya, baik dari corona maupun dari cobaan-cobaan yang lain. Ya. Karena dampaknya sungguh sangat apa? Sangat terasa sekali khususnya bagi saudara-saudara kita yang apa istilahnya? Kalau boleh kita istilahkan yang orang kerja orang jajan. Kalau yang orang kerja orang jajan di saat ini sangat apa? Sangat terasa sekali. Bahkan PHK di mana-mana, orang kehilangan apa? Pekerjaan, kehilangan penghasilan. Maka melalui forum ini saya menghimbau, kalau toh ada yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, toleh kanan, toleh kiri, depan, belakang dari tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang berada dalam kondisi yang tidak mampu. Mungkin ada di antara mereka yang tidak mampu, tetapi untuk minta, untuk minta dia jaga apa? Harga dirinya. Nah, ayo kita toleh, entah berapa kita ciprati, barangkali sedikit pun akan bermanfaat buat apa? Mereka di tengah kondisi yang kayak begini. Ya. Nah, kemudian kita mengholi atau mengirim pandongo kepada arwahnya para anggota UKM Ar-Risalah ini, terutama almarhum birahmatil hayyil qayyum Mas Hamdani Muin. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosanya, dan kalau ada kebaikan, amal kebaikan yang mereka kerjakan ketika hidupnya, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Ya. Dosa diampunkan, pahala amal ibadahnya ini dilipat gandakan oleh Allah. Yang demikian ini boleh apa enggak? Boleh. Ya. Jadi kita berkeyakinan bahwa kita mengirim doa kepada orang-orang atau saudara atau teman atau siapapun yang sudah sedo ini boleh, dan insya Allah akan apa? Akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti di hari kiamat orang-orang yang sedo yang kita kirimi doa itu mendapati sesuatu yang, loh, saya tidak pernah beramal ini, tetapi kok ada pahala ini. Nah, ternyata itu dari doanya apa? Saudara-saudaranya tadi. Ya, makanya kita masuk kubur pun disuruh apa? Berdoa, assalamualaikum ahlul kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, itu kalau tahu artinya sampai ngeri. Semoga keselamatan, kesejahteraan, kenyamanan terlimpah kepadamu wahai seluruh ahli kubur. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami satu saat pasti akan nyusul. Nah, itu Anda dengar, kalau tahu artinya itu merinding gitu. Tapi itulah bahwa kematian itu pasti, dan pasti kita akan apa? Menyusul mereka. Nah, kita kirim doa kepada mereka, mudah-mudahan Allah mengabulkan, mudah-mudahan mereka selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama Mas Hamdani Muin yang generasi muda ini perlu banyak meniru sregepnya beliau, komitmennya beliau, dan apa istilahnya, temenanan, bahasa Indonesianya apa? Kesungguhan beliau, ya, kesungguhan beliau ketika diserai amanat untuk memegang urusan thariqah ini oleh Habib Lutfi, begitu tenannya beliau, teman-teman, begitu betul-betul dia pegangnya, yang mudah-mudahan itu menjadi lambang taatnya seorang murid kepada guru, yang akan menjadikan dia mendapatkan hal-hal yang enak di alam akhirat ini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tapi yakin bahwa kita sedang berada dalam kondisi yang istimewa. Insya Allah kedudukan sampean juga istimewa. Berdoa juga insya Allah doamu jadi istimewa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.